Assalamualaikum Sobat Assalam sekalian. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali ilmu sains. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia pengetahuan tentang sains melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Al-Quran mengandung berbagai jenis pengetahuan, baik yang saat ini telah dipelajari secara mendalam oleh umat manusia maupun yang masih menjadi misteri. Salah satunya adalah ilmu embriologi. Terdapat beragam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan dan penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu. Kali ini, Assalam berpikir bersama Dr. Zakiatul Faizah akan membahas seputar embriologi dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Faiz. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Faras. Dr. Faiz, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Dr. Faras, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Dok. Masih sehat juga, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sangat besar ini saat begitu banyak berita-berita tentang saudara kita yang sakit ya, yang mendahului kita. Insya Allah kita banyak berdoa. Karena kalau kita sehat itu bukan karena kita apa-apa, bukan karena kita taat prokes, tapi karena memang Allah memberi kita karunia untuk tetap sehat ya. Gitu, iya. Dr. Faras ini di mana posisi? Oh iya, saya sekarang masih di Bojonegoro, Dok. Oh, masih belum bisa ke kampus ini. Ini juga disuruh di rumah ini Mas. Gitu. Ini kita kan juga masih suasana itu, Dok ya, hari raya, Dok ya. Idul Adha ya, iya. Sudah satian, Mas Faris? Kalau saya nggak nyate, Dok, tapi bikin gulai di rumah. Iya. Oh, bikin. Iya. Kalau jenengan gimana, Dok? Di sana? Oh ya, sama, saya juga bikin gulai, Mas. Iya, siap. Ya, habis langsung tandas tapi. Iya, ya, alhamdulillah. Ya. Ya, kita langsung saja, Dok ya, ke silakan kita ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang embriologi dan juga kaitannya dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang embriologi, seputar tentang embriologi dan juga kaitannya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin sebelum kita mulai masuk lebih dalam ke dalam topik bahasan kita pada malam hari ini, mungkin bisa, Dok ya, dijelaskan tentang apa sih sebenarnya embriologi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi embriologi itu adalah sebuah ilmu ya, embrio, dari kata-kata embrio dan logos ya, Yunani. Embrio itu adalah bentukan kecil ya, jadi sesuatu yang kecil yang akan menjadi calon manusia. Kemudian kalau logos itu ya ilmu. Jadi ilmu bagaimana kita mempelajari perkembangan manusia atau perkembangan makhluk hidup dari bentuk awalnya fertilisasi sampai kemudian menjadi makhluk hidup itu yang sempurna. Jadi nggak cuma sekitar manusia, tapi juga semua makhluk hidup ya. Jadi ada embriologi hewan, ada embriologi tentang tumbuhan. Cuman memang yang paling berkembang adalah pada hewan dan pada manusia. Oke, baik. Berarti intinya adalah embriologi ini adalah ilmu yang membahas tentang perkembangan dari makhluk hidup, Dok ya. Dari mulai dia terbentuk sampai nanti dilahirkan seperti itu, Dok ya. Iya, baik. Oke, kita masuk ke bahasan kita ya. Yang pertama, membahas tentang penciptaan manusia, tentang perkembangan dari manusia. Ada banyak sekali dalam ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya asal-muasal dari manusia, betul, Dok ya? Ya. Dan saya sebutkan beberapa, Dok ya. Jadi pertama ada juga di surat Al-Alaq yang menyebutkan bahwasanya khalaqal insana min 'alaq. Ya. Jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Juga di ayat yang lain bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, ya, dari segumpal tanah, seperti itu ya. Kemudian ada juga di ayat yang lain manusia ini diciptakan dari nutfah. Nah, di sini kan kita temukan
banyak perbedaan dok ya dalam ayat-ayat Allah ini. Kalau misalkan dari sudut pandang medis, kira-kira seperti apa ya dok ya? Ya. Jadi memang subhanallah ya, Allah memberikan Al-Quran itu sebagai sebuah mukjizat kepada kita umat Islam. Yang tentunya di sana ada perintah tidak sekedarnya untuk membaca ya, mungkin dalam artian kita membacanya biasa, tapi juga untuk mentadabburinya, untuk kemudian memahaminya. Jadi di sana memang kita temukan banyak ya, punya isyarat-isyarat ya, isyarat-isyarat ilahi mengenai embriologi ini. Kita sangat bersyukur sekali di sana itu banyak sekali ya, seperti Al-Mu'minun, Al-Kahfi, Al-Hajj itu banyak sekali memberikan kita sebuah clue gitu ya, sebuah kayak petunjuk gitu ya. Karena memang Al-Quran itu kan bukan buku pengetahuan ya, tapi di sana itu memberikan kita sebuah clue, sebuah petunjuk yang membuat kita itu untuk apa namanya bertanya-tanya gitu ya, benar nggak sih seperti itu gitu ya? Apakah benar manusia itu diciptakan dari tanah, dari segumpal darah, kemudian dari nutfah? Itu membuat kita mengasah curiosity kita, mengasah sejauh apa sih kita itu berpikir, karena Allah mengatakan kita tuh disuruh berpikir ya. Jadi la'alakum tatafakkarun, agar kamu tuh berpikir. Kita menggunakan ayat kita untuk memahami hal tersebut. Jadi kita lihat di sini ya, kita itu ini dulu ya, kita bicara manusia nih ya, jadi embriologi manusia ya. Jadi kalau mungkin saya bukan ahli tafsir ya, cuma beberapa kali saya pernah mendengar itu kalau dikatakan dalam Al-Quran manusia diciptakan dari saripati tanah, itu adalah untuk penciptaan manusia pertama. Jadi itu dikhususkan untuk Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu ya. Jadi tidak ada spermatozoa, tidak ada oosit di sana. Jadi Nabi Adam itu memang diciptakan dari saripati tanah. Dan dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari semua saripati tanah yang ada di bumi kita ini. Bumi itu sangat luas. Dari belahan bumi itu kemudian untuk menciptakan Nabi Adam. Nah, sementara manusia yang lain setelah itu ya, setelah Adam dan Hawa itu semua itu diciptakan Allah berdasarkan kaidah kaunia ini. Jadi ada spermatozoa dan ada oosit. Itu Allah menciptakan jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Karena di sana dibutuhkan untuk perkembangan manusia itu selanjutnya. Dan di sini kita lihat betapa besar Allah gitu ya, dari sel yang hanya seperti ini, dari sesuatu yang kecil. Jadi ukuran sperma itu hanya sekitar panjang total dia itu hanya 50 mikro. Jadi kepalanya itu sekitar 5 mikro, ekornya 45 mikro. Ya. Kemudian dari oosit. Jadi dari sel yang sangat besar, sel paling besar dalam tubuh manusia itu adalah oosit. Dari fertilisasi inilah kemudian Allah membuat sebuah ciptaan yang sangat sempurna, ya. Membuat perkembangan itu sangat luar biasa. Bentuk manusia sempurna seperti ini dengan segala kerumitan yang kita lihat di dalamnya. Kalau kita belajar kedokteran itu kan bagaimana rumit ya dia. Kalau kita ujian itu kan pusing ya, padahal itu hanya sebagian kecil saja gitu ya. Jadi kalau kita bicara manusia itu sebuah ciptaan yang luar biasa yang tidak ada taranya. Sehingga tidak mungkin kemudian manusia itu ada dengan tiba-tiba, pasti ada yang menciptakan. Kalau kita melihat pesawat jumbo jet yang luar biasa canggihnya, kita akan mengatakan ini dia menciptakan, nggak mungkin tiba-tiba kemudian tiba-tiba ada gitu, nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Kemudian juga manusia ini. Nah kemudian tentang perkataan nutfah ya, jadi nutfah itu sebagian besar mengatakan kalau nutfah itu adalah sesuatu yang kecil yang tidak bisa dilihat. Jadi memang manusia itu diciptakan dari sesuatu yang kecil seperti ini. Ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop ya. Kita harus melihat dengan pembesaran tertentu untuk bisa melihat sperma dan oosit. Kemudian memang dalam beberapa ayat kita juga menjumpai ya, jadi ada kata-kata nutfah, mudghah ya, alat mudghah seperti itu. Karena memang manusia itu tidak diciptakan kemudian tiba-tiba langsung dalam bentuk seperti ini. Jadi ilmu embriologi itu dulu ya orang tuh mengira bahasanya di dalam kepala sperma ini atau di dalam telur ini itu ada miniatur manusia. Jadi sudah seperti ini bentuknya, sudah sempurna, tapi bentuknya kecil ya. Kemudian dia membesar. Tapi dengan perkembangan teknologi akhirnya para ilmuwan itu menyadari bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Jadi
bukan ada manusia kecil di dalam kepala sang nutfah ini, tapi memang ini benar-benar ini sesuatu yang lain bentuknya, ya. Dia dari spermatozoa, oosit, ada fertilisasi, ya. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi bentuk yang lebih lanjut lagi. Kata-kata alaqah, nutfah, mudghah, alaqah itu ada sesuatu isyarat pada kita. Bahasanya memang manusia itu nggak kemudian ya step ya, tidak kemudian sama terus, enggak, memang berubah-ubah ya. Jadi dari oosit dan semua yang seperti ini, lanjutkan slide lagi yang lebih jelas ya. Jadi dari fertilisasi di sini, kemudian nanti membelah jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, menjadi blastosis dan seterusnya. Itu memang menunjukkan bahwasanya ada perkembangan, ada perubahan bentuk, tidak dalam satu bentuk saja, kemudian nanti menjadi manusia yang sempurna. Jadi dalam ayat itu kita dirangsang, kita tuh berpikir itu. Ada banyak istilah di sana yang itu memang menunjukkan fase-fase yang berbeda dalam perkembangan embrio ini. Mungkin itu sementara jawaban dari saya, Pak. Oke, baik dok. Berarti kalau saya simpulkan bahwasanya di ayat tadi yang saya sebutkan tadi itu bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari nutfah, atau manusia diciptakan dari segumpal darah. Itu bukan suatu hal yang bertentangan dok ya, bukan suatu hal yang saling menyalahkan. Berarti karena memang untuk yang diciptakan dari tanah, karena ada Nabi Adam yang memang pada mulanya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah secara langsung seperti itu. Tapi kemudian untuk manusia generasi selanjutnya kita diciptakan dari alaqah dan dari segumpal darah dan juga dari nutfah dok ya. Ya, dari nutfah ini yang berbentuk kecil kemudian berkembang menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya. Baik. Mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Jadi di Quran surat Al-Waqiah ayat 58 dan 59 Allah berfirman bahwasanya afara'aytumnun antum takhluqunahum am nanul khaliqun, yang artinya maka terangkanlah padaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Apakah kamu menciptakannya atau aku yang menciptakannya? Di sini Allah berfirman bahwasanya menggunakan kata-kata dipancarkan. Jadi nutfah itu dipancarkan ya. Kemudian baru memasuki ke rahim dari ibu. Seperti itu. Kira-kira dari pandangan medis, ada nggak alasannya dok ya? Kenapa kok nutfah itu harus dipancarkan untuk masuk ke dalam, kenapa tidak hanya sekedar masuk gitu? Kan caranya masuknya kan ada banyak dok ya, tidak hanya harus dipancarkan saja seperti itu. Bagaimana dok? Ya, jadi memang pemilihan kata dipancarkan itu menunjukkan bahwa itu ada sesuatu yang bergerak cepat ya dia. Jadi kita tahu bahwasanya sperma itu kan kecil ya, jadi dia sekitar, rupanya itu saya sebutkan sekitar 50 mikrometer ya. Kemudian ketika dia diejakulasikan di porsio ini, dia harus berenang jauh ya, menembus uterus dan menembus tuba Fallopi. Jadi banyak uterus itu kira-kira 6-7, kemudian tuba Fallopi itu sekitar 8 ya, 8-10. Maksudnya adalah dia butuh sebuah tenaga yang besar sampai ke sini. Dan memang ketika diejakulasikan itu bentuknya itu dipancarkan, jadi bukan hanya mengalir gitu ya. Jadi ada pancaran pertama, ada pancaran istilahnya ada pancaran di depan dan ada pancaran di belakang. Jadi kalau yang pancaran di depan itu isinya lebih banyak sel spermatozoanya. Sementara yang pancaran selanjutnya itu lebih banyak berisi seminal plasma yang dia akan mendukung sperma itu untuk bisa berenang ya, bisa berenang sampai di tuba Fallopi dan sampai di ulat tuba Fallopi tempat biasanya terjadi fertilisasi. Jadi sperma itu harus menempuh jarak yang cukup jauh ya, sekitar 12-15 cm. Jadi bayangkan dia yang hanya 50 mikro itu harus berenang sejauh 12 cm. Itu memakan itu 2.400 kali panjang tubuhnya. Jadi kalau kita disuruh jalan itu seolah-olah kita jalan dari Surabaya ke Medan. Berapa hari kita kalau jalan ke sana ya? Jadi luar biasa. Capek itu Mas. Jauh banget. Jadi dikatakan kecepatan spermatozoa itu sekitar 2,5 cm per 15 menit. Jadi dia memang harus butuh waktu cepat untuk bisa sampai ke ampula ini. Karena ketika oosit itu diokulasikan, mereka hanya punya waktu 24 jam untuk fertilisasi.
Karena setelah itu oksitnya biasanya akan mati. Ya memang sperma itu butuh kekuatan yang besar, jadi dipancarkan itu kalau kita membahasakan ya pancaran dengan aliran itu kan beda ya. Kalau mengalir itu kan biasanya ya santai, pelan gitu. Kalau dipancarkan itu sesuatu yang cepat gitu ya. Jadi dalam hitungan menit itu dia sudah sampai di uterus. Rata-rata dia akan mencapai di tuba ini ya sekitar mungkin 40 menit gitu. Dia bisa sampai di tuba fallopian ini untuk melakukan fertilisasi. Sehingga dengan pancaran itu akan mengikat sperma untuk melakukan fertilisasi. Kalau dia hanya mengalir jalan pelan-pelan, ya itu nggak nyampe-nyampe dan dia sudah habis tenaganya. Jadi sperma itu butuh banyak tenaga yang luar biasa karena dia harus berjalan ya dari Surabaya ke Medan tadi itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Dia bisa sampai di sini untuk fertilisasi. Kalau nggak dipancarkan itu nggak sampai-sampai. Mungkin nggak pernah ada fertilisasi ya karena lama gitu jalannya. Sampai di sini kemudian ada fertilisasi. Mungkin seperti itu. Baik, berarti alasan kenapa sperma itu harus dipancarkan itu karena dengan pancaran tersebut akan membantu fertilisasi dari sperma tersebut untuk menuju ke ovum ya, begitu dok ya? Iya, seperti itu. Baik. Subhanallah, penjelasan yang Iya, sangat dan luar sperma itu biasa. ini iya. Sperma itu ketika diejakulasikan itu dia jumlahnya banyak ya. Jadi memang dibutuhkan volume tertentu ya, dibutuhkan bentuk tertentu dan kecepatan tertentu supaya dia itu bisa fertilisasi. Kalau misalnya pada orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan, mungkin memang spermanya itu nggak bisa jalan dengan cepat, ya. Mungkin jumlahnya juga kurang. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu kan hanya satu spermatozoa bertemu dengan satu sel telur gitu ya, bertemu dengan satu oosit. Tapi dalam kenyataannya ketika diejakulasikan itu jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. Karena setelah itu ada seleksi alam, jadi sperma yang diejakulasikan mungkin 100 juta, sampai di uterus mungkin ya tinggal cuma puluhan juta, sampai di ismus ya mungkin cuma jutaan gitu ya, sehingga ketika sampai di ampula di Buffalo itu mungkin hanya sekitar ratusan ribu yang sampai di sana. Dan itu memang diperlukan karena oosit itu kan dilindungi oleh granulosa ya. Jadi itu dibutuhkan untuk mencerna granulosa itu sehingga ada satu sperma yang bagus yang memang dia kualitasnya oke, nanti dia bisa fertilisasi. Kayak film-film gitu ya, ada setelah dibersihkan semua kemudian ada pangerannya yang datang gitu untuk menjemput oositnya. Mungkin seperti itu. Iya, berarti bisa dibilang kita ini sedari lahir, bahkan sebelum lahir ya, dari terbentuk itu termasuk orang-orang pilihan ya. Oh, betul. Dari sekian juta dari ratusan ya. Juta, dari ratusan juta pesaing kita tuh kita lah pemenangnya. Jadi emang kita tuh struggle untuk bisa sampai ke sana. Dan setelah sampai di oosit pun itu dia masih harus menembus zona pellucida ya. Jadi kepala sperma yang hanya 5 mikro itu harus menembus dinding yang tebalnya itu sekitar 50 kali tebal kepalanya. Jadi emang luar biasa effortnya untuk bisa fertilisasi. Jadi subhanallah ya luar biasa gitu. Nah, kalau kita kemudian sekarang jadi orang yang ngapain sih saya gini itu nggak sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Ya? Iya, berarti buat teman-teman yang mungkin yang lagi nonton ini juga bisa ya jadi koreksi buat kita semua bahwasanya ingat dulu kita pernah berusaha, pernah bersaing dengan ratusan juta pesaing kita gitu ya, dan kita sudah berhasil. Maka dari itu jangan sampai persaingan tersebut itu sia-sia gitu dok ya, jangan sampai berhenti sampai di sini saja gitu ya. Iya, UTBK paling cuma ribuan ya, UTBK kan ribuan pesaing. Iya. DFK pesaingnya paling cuma 200-an. Kita harus jadi pemenang. Iya, betul sekali. Baik. Kita lanjut dulu ya ke bahasan selanjutnya. Baik. Ya. Jadi begini dok. Dalam Quran surat At-Tariq Allah berfirman, "Khuliqal mimma inda yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Yang artinya bahwasanya dia manusia diciptakan dari air yang terpancar, yang sudah kita bahas tadi dok ya. Yang keluar dari antara tulang rusuk dan tulang belakang. Ya, pertanyaannya dok. Jadi kan tadi kita sudah membahas ya bahwasanya manusia itu diciptakan dari sperma dan juga ovum ya. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya sperma dan ovum ini dihasilkan dari organ kelamin dari laki-laki dan perempuan. Dan kita juga ketahui bahwasanya organ kelamin ini itu adanya di sekitar pinggul ya, atau jauh ya. Mungkin di bahasa kedokterannya di daerah pelvis ya dok ya. Sementara di ayatnya Allah ini
menyebutkan bahwasanya ya min baini sulbi wat itu yang dikeluarkan dari antara tulang rusuk dan tulang belakang, atau ada juga yang bilang tulang dada. Itu kan Ya. jauh ya, di sekitar torak sampai di daerah pelvis. Kalau menurut dokter ini penjelasan gimana dok ya? Ya. Jadi ini sebuah ayat yang apa ya sangat menarik menurut saya ya. Saya bertahun-tahun itu mikir gitu ya, apa ya kok bisa seperti itu gitu ya. Akhirnya saya coba-coba baca dan saya ya mungkin ini bukan jawaban pasti ya, kita cuma juga nggak tahu ya, tapi ini rasanya seperti itu. Jadi dulu kalau kita flashback ke fase embrional gitu ya, itu kan saluran urogenital itu kan jadi satu ya di awal-awal fase perkembangan itu ya. Jadi kemudian ada namanya apa namanya genital ridge, gonadal ridge ya, itu kan jadi satu. Jadi ginjal dengan saluran apa namanya dengan bakal testis yang berobat itu dulu jadi satu. Dan waktu embrional memang tempatnya itu di atas, ya. Tempatnya itu memang di atas. Ovarium dan testis itu tempatnya memang di atas. Seperti yang dikatakan di antara tulang rusuk dan tulang dada itu ya. Itu memang seperti itu. Jadi kalau bisa jadi ya itu mengacu pada sana, mengacu pada fase embrional kita. Ketika fase embrional itu tulang apa namanya testis dan uterus itu berada di atas, dekat dengan ginjal yang itu memang berada di antara tulang rusuk dan tulang dada. Sehingga dikatakan seperti itu ya. Yang mimba ini sulbi wat taroib, dari antara tulang rusuk dan tulang dada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ketika terjadi ejakulasi itu kan ada namanya fase emisi dan ekspulsi ya. Jadi emisi itu ketika sperma itu dikeluarkan dari pituitary menuju vas deferens ya. Kemudian ekspulsi itu ketika dikeluarkan dari tubuh. Nah ternyata saraf yang membuat kita bisa membuat sperma lagi bisa melakukan emulsi itu adalah pada torakal 11-12. Dan kalau kita lihat torakal 11-12 itu kan ini ya di belakang sternum ya, di proses voideus ya, kalau masuk pelajaran anatomi itu kan. Jadi di antara tulang rusuk dan tulang dada. Jadi subhanallah ternyata memang ada clue-clue gitu di sana yang membuat kita tuh kurius ya, kok bisa ya? Wong itu di bawah kok kemudian dikatakan mimbaini sulbi wat taroib gitu. Apa rahasia? Ternyata rahasianya itu adalah pada sarafnya ketika kemudian dia dikeluarkan itu ternyata sarafannya itu jauh di atas bukan di bawah jadi di sana yang itu memang merujuk pada fase embrionalnya ketika dia masih bergabung dengan ginjal. Jadi seperti itu deh. Memang kita harus selalu menantang gitu ya, menemukan jawaban-jawaban dari apa yang Allah sampaikan gitu. Ya kita lebih kurius nggak? Ya cuma gini-gini aja ya sudah gitu. Iya baik ya. Oke, kita lanjut ya dok ya ke bahasan selanjutnya. Jadi di Quran surat An-Najm ayat 45 dan 46 Allah berfirman wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Yang artinya bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Ya. Apakah benar ya kalau ayat ini menjelaskan bahwasanya jenis kelaminnya manusia itu yang laki-laki atau perempuan itu ditentukannya itu dari sperma, dari air mani. Kan di sini kita disebutkannya dari air mani, ya dok ya. Jadi seperti itu. Apakah benar dok ya? Seperti itu. Iya. Jadi sekali lagi ya ini juga merangsang kuriositas kita ya. Jadi dulu para ahli itu juga nggak tahu kalau ternyata masing-masing sel gamet itu membawa kromosom yang berbeda. Jadi kan ya kita tahu perkembangannya itu sangat panjang ya. Kemudian manusia menemukan ada kromosom, ada DNA dan seterusnya. Di awal-awal dulu juga nggak tahu, dikiranya semua itu ya punya opposite aja. Apa namanya laki atau perempuan. Ya, ternyata setelah ada penemuan tentang kromosom dan seterusnya, orang ternyata bisa melihat bahasanya yang dibawa oosit itu hanyalah kromosom X. Ya. Jadi dari sekian banyak oosit itu nggak ada yang bawa kromosom Y. Yang dibawa adalah kromosom X. Sehingga kalau X itu kan X dengan itu akan jadi perempuan ya. Nah ternyata yang mempunyai membawa kromosom seks berbeda itu adalah sperma. Jadi sperma itu ada kromosom X dan kromosom Y. Dan ternyata itu kalau dilihat lagi ya beberapa banyak jurnal itu mengatakan itu karakteristiknya juga berbeda antara kromosom X dengan kromosom Y. Jadi sperma yang dia membawa kromosom X itu biasanya tuh dia apa ya lebih besar bentuknya, kemudian juga
jalannya itu lebih santai gitu. Tapi dia punya kemampuan hidup yang lebih panjang gitu ya. Dia mungkin kalau sperma biasa biasanya 1 kali 24 jam ya. Kalau yang sperma X itu bisa sampai 2 kali 24 jam, bahkan 3 kali 24 jam itu bisa. Tapi kalau sperma Y itu dia badannya lebih ramping, kecil, ramping, kemudian dia juga larinya itu kencang. Jadi dia lebih cepat sampai, nah tetapi dia lebih cepat mati. Jadi dengan karakteristik berbeda itu, kita bisa mengamati, oh ternyata memang kromosom seks itu berpengaruh gitu terhadap penampilan gitu ya. Dari yang masih dalam bentuk yang kecil saja tidak kelihatan gitu ya. Jadi ada kromosom X dan ada kromosom Y. Jadi kalau misalnya pasangan-pasangan itu ingin punya anak laki-laki gitu, biasanya dianjurkan kalau melakukan hubungan itu ya pas di saat ovulasinya, karena nanti akan sampai duluan itu adalah kromosom Y. Nah, kalau kromosom X itu dia kalau itu bilangnya di alon-alon asal kelakon gitu ya, slowly but sure gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi dia akan nyampe di sana. Tapi dia jalannya pelan-pelan. Ya kalau teknologi bayi tabung itu kadang-kadang ada pasien yang laki-laki dan perempuan ya, itu bisa dipisahkan memang spermatozoanya. Dari yang dilihat dari karakternya tadi yang kecil, larinya gesit biasanya itu semua yang bawah kromosom. Jadi seperti itu dia. Baik, berarti kan memang ayat tersebut itu menjelaskan bahwasanya manusia, jenis kelamin dari manusia itu ditentukan dari sperma dari ayahnya. Yeah, dari spermatozoanya, bukan dari oositnya. Iya, baik. Dan juga dari spermatozoa pun yang antara yang X dan Y itu dari mikroskopisnya saja sudah tampak perbedaan. Dari morfologinya sudah tampak itu. Biasanya kalau teman-teman sudah puluhan ya mungkin ribuan kali melihat itu bisa, oh ini lihat gitu kelihatan, oh ini kromosom, ini sperma X, ini sperma Y, itu biasanya mereka bisa menebak gitu. Baik. Tapi ya mungkin nggak 100% benar ya, itu kan hanya tabakan kasarnya. Iya. Oke, kita lanjut Dok ya ke bahasan selanjutnya. Ya baik. Jadi begini Dok, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya dalam penciptaan manusia terdapat 3 tahap yang terjadi. Yang pertama adalah alaqah, kemudian yang pertama adalah nutfah, kemudian alaqah, dan kemudian mudghah ya. Yang masing-masing itu terjadi selama 40 hari. Jadi yang alaqah 40 hari, yang nutfah 40 hari, yang mudghahnya 40 hari juga. Kalau dari penjelasan medis itu seperti apa Dok ya memandang hal ini? Ya, jadi kata-kata nutfah, mudghah, alaqah itu memang menunjukkan sebuah gambaran yang beda-beda ya. Kalau nutfah itu kan diartikan seperti sesuatu yang kecil gitu ya. Kemudian alaqah itu segumpal darah, kemudian mudghah itu segumpal daging ya. Itu menunjukkan bahwasanya memang fase-fase perkembangan embrio itu mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita belajar di sini, nutfah itu kan nanti kan sperma yang kemudian dia bertemu dengan oosit dan seterusnya, kemudian fertilisasi, nah kemudian menjadi bentukan blastosis seperti ini. Ketika blastosis itu sel itu sudah mulai mengalami diferensiasi. Jadi dari bagian luar ini, ya nanti dia akan menjadi proboscis, menjadi plasenta. Nah kemudian bagian dalam ini inner cell ini akan menjadi janin. Kemudian nanti blastosis itu akan berkembang. Jadi kalau kita bayangkan blastosis itu seperti balon besar gitu ya. Yang nanti kemudian dia akan berimplantasi, dia akan masuk ke dalam rahim. Jadi blastosis itu akan masuk, dia akan tertanam di dalam endometrium. Jadi bukan kemudian dia itu membentuk gundukan gitu, bukan, tapi dia akan masuk dan dia terpendam di dalam endometrium. Dia dibentukkan seperti kata-kata alaqah ya, segumpal darah. Ya, itu menunjukkan memang dia terendam ya, jadi dia terendam oleh banyak vaskularisasi ya, seperti darah gitu. Nanti karena dia kan butuh nutrisi banyak untuk bisa. Nah, dalam tahap ini kita akan melihat dia akan mulai berubah lagi, jadi yang inner muscle-nya akan menjadi epiblast dan hipoblast. Ya. Jadi akan perkembangan selanjutnya seperti ini dan nantinya pada saat menstruasi. Minggu ketiga itu dia akan mengalami perubahan sel lagi menjadi 3 lapis sel. Kita melihat menstruasi. Ada mesoderm dan ada. Nah setelah tahap ini, kemudian embrio itu akan berkembang lebih lanjut lagi.
Ya kemudian dia tidak lagi tidak lagi terendam di dalam rahim, tapi dia akan mulai muncul ke permukaan. Ya, dia akan menjadi seperti sebuah gumpalan daging. Gumpalan daging itu yang nantinya dia akan mengalami organogenesis, dia akan mulai terbentuk organ-organnya. Dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 14 itu dikatakan bahasanya ada kata-kata mudghah, nutfah alaqah mudghah, kemudian menjadi idoman, lahman ya, jadi daging, kemudian menjadi tulang, nanti dibungkus lagi dengan daging lagi. Itu menunjukkan sebuah proses organogenesis. Maksudnya embrio itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada, gitu. Sebuah proses yang sangat rumit. Kalau kita lihat di sini ini berapa banyak sinyal sel yang dibutuhkan gitu ya, untuk dari embrio yang hanya 2 sel, 4 sel, yang semua selnya itu sama, kemudian akhirnya jadi berbeda seperti ini, kemudian mengalami diferensiasi lagi, itu sesuatu yang sangat rumit sekali. Jadi ketika dalam fase-fase ini dia masih terbenam di dalam rahim, sehingga seperti darah gitu saja ya. Dan dia akan menonjol membentuk sebuah seperti gumpalan daging. Kemudian organogenesis gitu ya, kita pelajari bahwasanya terbentuk tulang, kemudian terbentuk muskulus ya. Memang seperti itu prosesnya. Jadi subhanallah gitu ya. 14 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu ketika manusia itu belum kenal mikroskop, belum kenal apa, Allah sudah memberi clue, memberi petunjuk pada kita. Supaya apa? Supaya kita mau berpikir, gitu ya. Supaya kita mau mempelajari. Bahwasanya ciptaan manusia itu enggak mudah gitu ya. Kita diciptakan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Kemudian nanti setelah itu akan organogenesis ya, akan berkembang menjadi apa ya, menjadi ya, seperti makhluk hidup lainnya gitu. Jadi kalau dalam surat Al-Mulk kan disebutkan menjadi bentuk yang lain. Karena kalau kita lihat memang manusia ya dan jenis mamalia itu sampai tahap gastrulasi itu semuanya sama gitu. Jadi mau embrio manusia, mau embrio kambing, mau embrio sapi, itu semua sama seperti ini. Menjadi blastosis, mengalami perubahan jadi epiblas, hipoblas, kemudian gastrulasi, itu semua sama. Nah, nanti setelah organogenesis itu kemudian akan menjadi bentuk yang lain ya, menjadi kholqon akhar, menjadi bentukan ciptaan yang lain. Jadi setelah itu baru ada ini apa namanya, spesifikasi ya, akan jadi apa ya, dengan kata-kata nutfah alaqah mudghah itu memang menunjukkan bahwasanya ada fase-fase yang harus dilalui untuk kemudian mencapai menjadi makhluk hidup yang individu yang sebenarnya. Seperti itu, Dek Baras. Ya, subhanallah Dok ya. Berarti memang ayat-ayat Allah ini sungguh syarat akan makna dan juga sangat meminta kita, memancing kita untuk berpikir lebih dalam Dok ya, tentang ciptaan manusia. Karena kita itu yang nggak ngamper-ngamper ya. Iya. Baik. Sangat luar biasa memang Dok ya, dari ayat-ayat Allah tersebut ya. Jadi ya mungkin siapa yang tahu ya. Jadi perkembangan embriologi ini kan memang kita ketahui di zaman modern ini ya. Tapi sudah dijelaskan 14 abad yang lalu seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita ingat ya, Anthony van Leeuwenhoek ya, penemu pertama itu kan menemukan mikroskop tahun 1700-an ya. Gitu. Itu berarti sekitar berapa tahun, Dek? 700 tahun ya. 700 tahun setelah zaman Rasulullah. Rasulullah kan tahun 500 Masehi. Itu baru dia menemukan mikroskop, kemudian dia bisa melihat sperma itu berenang, itu baru di situ. Tapi ternyata ayat itu sudah mengisyaratkan itu jauh itu biasanya memang ada perubahan bentuk dalam kita. Ya baik. Ya, kita lanjut Dok ya ke ini bahasan yang terakhir mungkin Dok. Ya, monggo. Jadi yang terakhir ini bagaimana caranya seorang dokter ya bisa mengamati dari mulai dari fertilisasi sampai perkembangannya menjadi morula, gastula dan sampai menjadi sebuah janin Dok ya. Itu bagaimana Dok ya? Dan apakah mungkin itu terjadi, itu bisa diamati 1400 1500 tahun yang lalu bahkan ya, pada saat zaman Nabi ada. Bagaimana Dok? Iya. Jadi dengan kita melihat ayat-ayat Allah, kemudian kita melihat perkembangan teknologi, kita akan benar-benar yakin ya, pastinya apa yang diturunkan dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah. Karena tidak mungkin ya manusia zaman itu, zaman tahun 500 Masehi, ya, itu udah bisa melihat sel, melihat perkembangan dan sebagainya.
Jadi ilmu tentang embryologi itu berkembang cukup lama, gitu ya. Jadi sekitar tahun 1500-an, 1600-an, dan kemudian sekarang. Jadi dulu para ahli itu juga mempelajarinya dengan cara melakukan ini analogi. Jadi dengan memakai hewan, gitu ya. Jadi bisa melihat pada ikan atau pada yang lain. Kemudian mereka menganalogikan pada manusia. Mereka juga belajar itu ini dengan menggunakan alat-alat tentunya. Nggak bisa kalau nggak menggunakan alat. Karena kita tahu ini kan sebetulnya kan nutfah ya, nutfah mudghah. Alat itu kan sesuatu yang sangat kecil, ya, yang nggak bisa diindra dengan mata telanjang. Jadi penemuan Anthony van Leeuwenhoek itu menjadi dasar, menjadi awal untuk manusia itu lebih tahu tentang sesuatu yang kecil, yang mikroskopis. Di baru tahun itu kemudian manusia mulai mempelajari hal tersebut. Di awalnya juga mereka menyangka kalau manusia itu adalah menyatu kecil gitu ya di dalam sperma, kemudian pelan-pelan mereka menyadari ternyata bukan ya, mereka melihat dari makhluk yang lain, kemudian mereka juga mempelajari dari ini. Jadi kalau ada orang yang abortus itu mereka mempelajari dari sana ya. Ketika janin dikeluarkan itu mereka mempelajari, kemudian pelan-pelan setelah itu mereka akhirnya bisa memahami bahwasanya ada fase-fase yang harus dilewati seperti itu. Memang perkembangan itu mungkin jauh dibantu ya ketika kemudian ada teknologi IVF ya, jadi ada bayi tabung itu kan bisa diamati di luar tubuh ya, jadi mulai dari fertilisasi sampai kemudian dibelahkan itu bisa diamati di luar tubuh. Jadi manusia bisa melihat langsung gitu ya, melihat dengan langsung bagaimana perkembangan embrio itu mulai dari fertilisasi, kemudian 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 20 itu bisa dilihat dengan langsung. Sehingga membuat kita semakin yakin bahwasanya memang ada perkembangan yang dilalui dari fase fertilisasi sampai kemudian dia menjadi bentuk lain yang lebih sempurna. Jadi seperti itu. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya manusia zaman 1.500 tahun yang lalu belum bisa, Dok, ya, untuk mengamati hal belum bisa karena butuh teknologi untuk bisa dan saat itu nggak ada teknologi yang mendukung untuk bisa seperti itu. Ya, karena memang teknologinya baru ditemukan baru-baru ini saja, yang seperti bayi tabung ataupun yang paling lama pun ya dari Anthony van Leeuwenhoek itu baru ditemukan tahun 1200 Masehi, Dok, ya. 1700-an ya. 1700 ya. Iya, 1700 Masehi. Jadi memang sangat mungkin, Dok, ya. Berarti kalau misalkan zaman Nabi sudah ada istilah-istilah alaqah, mudghah, dan nutfah, bahwasanya di Al-Qur'an sudah membahas tentang adanya perkembangan embriologi dalam rahim manusia, itu berarti adalah suatu yang luar biasa ya, Dok, ya. Betul, itu berarti menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah benar-benar kalam Allah, benar-benar firman Allah. Karena manusia nggak tahu apa-apa tentang hal itu pada saat itu. Kalau tidak ada isyarat langit dari Allah itu nggak mungkin ada kita tahu seperti itu. Ya, baik. Ya, sangat luar biasa, Dok, ya, bahasan kita pada malam hari ini ya. Sangat ya, membuat kita berpikir. Kita banyak bersyukur ya, kita bisa seperti ini sekarang. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin dari dokter adakah semacam closing statement, Dok, terkait bahasan kita pada malam hari ini? Sama-sama saya terima kasih banyak ya. Adik-adik saya kesempatan untuk bisa berbagi dengan adik-adik. Karena kalau saya ditanya itu saya akan berpikir gitu ya. Gimana saya harus menjawab pertanyaan adik-adik? Kalau saya nggak ditanya mungkin saya nggak akan berpikir. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kemudian mungkin dari yang kita diskusikan pada malam hari ini kita bisa mengambil sebuah ibro yang sangat besar, mengambil hikmah yang sangat besar. Sebenarnya kita itu sebenarnya bukan apa-apa. Kita itu tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa tanpa kuasa dari Allah. Kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina, kan ada disebutkan ya dalam kata sesuatu yang hina. Jadi kalau misalnya kita itu pergi ke toko ya, toko parfum, kita disemprot parfum itu kan kita seneng ya. Coba bayangkan kalau kemudian kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita ditoleti orang sperma gitu, kita marah nggak? Marah kan? Padahal itu adalah bahan baku kita, sesuatu yang hina, sesuatu yang mungkin orang jijik melihatnya. Gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa sekarang ini, itu adalah sesuatu yang Allah berikan kemuliaan yang luar biasa kepada kita. Kita belajar sesuatu yang jijik gitu ya, yang mungkin orang nggak akan mau melihat, nggak akan mau memegang gitu, kemudian karena kekuasaannya lah, dengan segala kasih sayangnya lah kita kemudian
diizinkan gitu ya untuk kemudian bisa menjadi seperti sekarang ini. Karena itu sudah seharusnya kita tuh tidak pernah boleh sombong dengan apa yang kita punya. Karena kita tidak ada apa-apanya dan kita bukan apa-apa tanpa kekuasaan dari Allah. Kemudian juga ayat-ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca, ya. Al-Quran itu adalah way of life. Jadi dapat petunjuk hidup kita. Sehingga kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kita harus membaca petunjuk kita. Gitu. Kalau kita pergi di suatu tempat, kan kita selalu punya Google Map ya, yang kita akan lihat terus gitu ya. Nah, Al-Quran itu lebih dari Google Map ya, itu seolah-olah seperti Google Map yang akan memberikan keselamatan tidak hanya ketika di dunia, tapi juga di dunia dan akhirat. Sehingga kita harus senantiasa bermesra-mesra dengan Al-Quran, berlama-lama dengan Al-Quran, agar kita bisa mengambil hikmah dari itu. Seperti itu mungkin Dek Faras, teman-teman. Ya baik dok, terima kasih dok ya atas kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas penjelasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan juga bisa menambahkan rasa keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Al-Quran, pada hadis Nabi juga, dan tentunya bisa terus memacu kita untuk terus belajar dan mencari tahu lagi lebih dalam tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih pada kawan-kawan yang mungkin sudah menonton podcast kita pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.